memenuhi tugas ujian akhir semester, saya Viva Naga dengan NPM 24 16 sampai 1100 bersama rekan saya Najwa Sabda Putri dengan NPM 24 16 3 11 40. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang masalah sosial. Tapi kita akan Jadi kami akan menggunakan narasumber dari jurusan lain. Iya, dari jurusan kakak yang sangat-sangat inspiratif ya, yang juga banyak pengetahuan pastinya guys. Tapi sebelum itu, Emang harus belajar ya? penonton pada tahu nggak sih apa itu masalah sosial? Jadi menurut sejarah sosial itu sesuatu yang ketidaksosialisan antara unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Jika terjadi bentrokan antara unsur-unsur yang ada dapat menimbulkan gangguan hubungan sosial seperti kebayaran dalam kehidupan kelompok atau masyarakat. Contoh dari masalah sosial itu seperti kemiskinan, pengangguran, terus kriminalitas dan juga Wah, jadi masalah sosial itu kompleks banget ya. Iya. Benar-benar kalau misalkan dibahas kayaknya satu jam aja nggak cukup nggak sih? Iya, benar. Tapi guys, di sini kita bakal mengundang nih narasumber kita dua kakak-kakak yang sangat-sangat inspiratif banget. Jadi kita undang sering jadi di sini kehadiran itu kakak yang benar-benar ganteng banget ya sih. Iya, mungkin ya. Oh mungkin sih. Pertama kita kenalan dulu kali ya. Mungkin mulai dari kakak. Ya, perkenalkan nama saya Emnan Firdaus. Halo Kak Hani. Nama saya Adria. Halo Kak Adria. Wih, namanya aja udah bagus-bagus banget. Iya, benar Pak. Oh sebelumnya boleh tahu nggak sih kakak dari jurusan apa juga? Kalau saya dari jurusan agribisnis. Kalau saya dari Oh sama berarti mana? Oh sama kelas. iya. Bestie kan? Iya. Bestie dari Oh gitu. Berarti itu kakak jurusan berapa? Iya, benar. Wih, bagus banget. Semester 7. Bukan semester 7. Oh. Iya, karena 21. Bentar lagi lulus kok. Alhamdulillah. Semoga lancar. Berarti pas banget nih sama tema yang kita bahas. Pasti kakaknya tuh udah sangat-sangat ahli dalam Iya, tapi kakak udah tahu siapa yang mau kita bahas. udah tahu belum Kak? Udah kok. Udah ya? Iya. Udah. Tentang Apa? Belum ya? Oh, belum. Tahu ya? Belum. Oh, belum. Iya, belum. Tadi Belum tahu. gimmick aja ya. Iya, belum. Jadi boleh dijelaskan ya saudara saya Feby apa sih yang kita bahas? Kemudian yang pada video kali ini itu adalah tentang masalah sosial yang ada di Bandar Lampung lah gitu. Tapi yang pertama nih kita ada bakalan bahas dua materi. Tapi yang pertama itu kayak Lampung ini kan terkenal dengan begal ya Kak. Kayak Medan yang udah kayak gini, tapi katanya 11-12 sama Lampung. Jadi di mana sih Kak kayak kenapa Lampung ini malah dibilang begal? Apa sih kasus-kasus yang ada di Lampung selama 2 tahun ini gitu yang menjadikan Lampung itu dijuluki sebagai kota yang banyak begal, sering mencuri gitu nggak sih? Iya. Boleh tanggapannya nggak? Iya, iya emang banyak begal sih. Itu karena sebenarnya bukan Bandar Lampungnya sih yang orang Bandar Lampung yang ngebegal apa? Ya di sini dari luar gitu dari luar, dari Lampung Timur, apa nggak Lampung Tengah. Nah dia ya pindah ke Bandar Lampung untuk begal karena sebenarnya di Lampung juga banyak sih begal, nggak di Bandar Lampung doang. Terus kakak tahu nggak kayak di mana tempat yang kayak rawan begal? Siapa tahu kan? Karena ini kan kayak ada di sini ya, kayak di sini tuh kan musim begal. Ya Tempatnya di Lampung, Bandar Lampung. Yang di mana aja yang paling di Lampung, iya di Lampung Timur. Iya, di tempat saya juga rawan sih di Beranti itu di Tegineneng sebelum jembatan. Oh, saya itu, tahu. itu begal terus. Kakak ada pengalaman atau dari teman yang Oh, begal apa banget jadi begal? teman saya
Nggak ada. Kalau ke begal pernah ceritain ya? Oh iya Pak. Iya, Iya. pernah ke begal dia. Tapi waktu itu mereka HP Beda apa? HP ya. Lagi HP. Itu di jalan-jalan apa gimana? Enggak, ini ceritanya itu waktu SMP. Oh. Oh, kakak lagi main HP. Main Enggak, motor. itu ya naik motor. Wah, nggak boleh ditiru. Iya, sangat tidak boleh ditiru ya. Kalau kamu kan mau motor, kalau main HP main HP. Ya itu lagi bawa motor, pulang dari sini pas SMP. Jadi kami emang bertiga sih, satu motor itu bertiga. Jadi tiba-tiba ada orang yang berhenti, Ngapain dong? langsung narik HP aja. Kalau boleh tahu, itu bakal laporin ke polisi atau? Dia lapor polisi tapi sekarang enggak. Sampai sekarang ada tindakan. Jadi menurut kakak ini kayak sebenarnya begal ini tuh yang harus supaya yang dilakukan untuk mengurangi itu dari mana, kayak dari pemerintahnya atau dari SDM-nya atau gimana? Kalau menurut saya ya dari dua-duanya sih, karena adanya begal itu karena SDM rendah kan, Iya. kurangnya pendidikan, terus banyaknya pengangguran. Iya. Nah sehingga ini apa orang-orang langsung ini masyarakat Lampung ini ke kota apa kemana buat begal itu karena kekurangan ekonomi tadi. Terus kalau dari aparatnya, ya duduknya kan dari aparatnya karena ini kurang tegasnya aparat terhadap begal itu. Karena kalau orang melapor di ke aparat kan, ya udah ngelapor terus nggak dapat loh, nggak dapat. Iya laporan doang. Tidak ada tindakan dari Iya. aparat gitu. Kalau tindakannya di sendiri belum tentu ketemu. Iya. Oh, susah juga ya, Pak. Jadi ya dua-duanya harus dibenahi. Antara SDM-nya harus ya harus iya meningkat, terus seharusnya gimana perusahaannya Ya kayak perusahaan. Perusahaan itu harusnya ini apa? Contohnya kita perusahaan di Lampung. Berarti dari harusnya membuka karyawannya yang Kayak itu khususnya dari Lampung itu. pertama, atau ada perusahaan yang nonton nah, jadi tolong kalau perusahaannya ada di daerah sekitar sini itu tuh yang diambil karyawannya tuh yang dari tempat aja, akamsi aja sih. Tapi kalau kayak gitu berlaku nggak bisa sih. Itu sama aja kayak kita menutup akses orang lain. Ya nggak sih? Nggak. Bukan nggak bisa tapi lebih Lebih diutamakan. iya diutamakan karena ini Kalau kan ngambil untuk- dari luar boleh, tapi kalau bisa lebih diutamakan karena ya masyarakat untuk Lampung aja lingkungan juga. ada 1 juta lebih, mungkin 2 juta. Seharusnya lebih diutamakan di Lampung. ya seharusnya pemerintah juga harus pendidikannya harus ditingkatkan lagi maksudnya biar ya perusahaan itu nengok loh orang Lampung, biar perusahaan ngambil orang Lampung, biar nggak ada kemiskinan, nggak ada pengangguran, nggak ada begal pak mau jadi kan tadi Iya. masih orangnya nganggur dia hanya begal. Berarti jadi kayak terus ini kan katanya UMKM-nya tuh rendah ya. Gimana ini kayak aku malah pengennya kerja mau keluar karena di situ kalau semisal gaji itu tepatnya di baru pas-pasan itu sih dari beberapa sumber yang saya baca. Terus balik lagi sih berarti itu masalahnya jadi lagi ke kemiskinan kan, ke kemiskinan berarti ya udah upaya yang dari pemerintah juga harus kayak menggerakkan beberapa program lah ya intinya supaya meningkatkan ekonomi di Bandar Lampung, di Lampung lah. Dan tidak ada begal. Seharusnya tegas juga sih sebenarnya harus Iya. kan emang nggak di ituin kan. Jadi tindak lanjut. Iya, nggak ditindaklanjuti. Tapi itu aku pernah tahu dengan kasus kayak begal itu udah ditangkap, udah di penjarain gitu kan. Tapi dia tuh ngelakuin lagi, jadi menurutku kayak orangnya itu tuh juga pengaruh dari pikiran orangnya Iya sih yang memang nggak berubah. personal ya. Iya betul. Kalau memang Ada habit. Nah, ini biasa begal ini yang nonton ada yang beda nggak? Kayak nggak boleh di sini. nggak ada. Kalau Feby sendiri gimana kan? Feby itu dari Medan ya guys, jauh banget. Siapa lo begal nggak sih? banyak. Banyak ya. Sebutannya begal juga.
Kenapa? Sebutannya begal juga. Iya, begal juga. Emang mau pakai bahasa apa? Kita kan kalau di Jogja tuh udah bukan. Gimana? Iya guys, di Medan juga memang nggak tahu ya ini 11-12-nya ya 12-nya Medan atau Lampung, tapi memang ya banyak juga. Tapi menurut saya nih, kenapa juga banyak beda di Lampung? Saya sebagai orang yang dari Medan yang asli dari sini, itu mungkin juga karena berdekatannya sama Pulau Jawa sama Pulau Sumatera, jadi kayak pelarian begal-begal yang dari Pulau Jawa itu memang ya udah nyebrang aja ke Lampung, jadi ya udah ikutan aja ke begal ke situ untuk menemani diri. Iya, karena takut aja mungkin permainan yang Jawa. Tapi Feby sendiri takut ya sebenarnya di sini. Kayak kan pasti datang sering kan kayak kalau sama juga tuh nggak boleh malam-malam lah gini-gini nggak perlu lah nanti ada begal gitu. Takut nggak? Takut sih enggak. Ya serius saya nggak tahu, saya nggak pernah mikirin kayak saya pokoknya nggak pernah negatif thinking lah ya selama saya tak pulang malam. Aduh, beberapa hari ini saya pulang subuh ya guys. Maaf banget kalau saya maaf banget ini saya pulang subuh. Tapi kalau dari pihak kakak-kakak sebagai cowok tuh takut juga nggak sih sama begal? Kan kalau kita sebagai perempuan tuh takut banget ya sama namanya begal tuh kita kayak aduh nanti Iya, karena kita juga pasti kalau pulang malam apa kita pasti minta perlindungannya kan sama cowok. benar. Ini sih bawa motor bisa sendiri dulu. Terus kalau cowok tuh perlindungan ini gimana? Kayak pasangan cowok juga begal ada. Saya nggak takut sih. Iya, karena ya di Balang ini jarang saya nyari begal. Kebanyakan yang nyuri motor di kos-kosan, apalagi di rumah. Kalau begal kebanyakan ya di kabupaten-kabupaten. Jalan-jalan Iya. Kalau Balang ini sepi, rame dan nggak ada kayaknya. Hampir jarang malah kalau begal. Jadi ya nggak takut. maling motor aja sih. Iya maling. Kalau maling banyak. Iya sih kak, benar banget. Beberapa hari yang lalu belum ada sebelum itu deh kayak ada teman kita yang kehilangan motor ya. Ada beberapa teman kita yang kehilangan motor Iya. di dalam kurun waktu belum ada 1 bulan, ada beberapa teman kita nih ya kehilangan motor dari posnya. Padahal posnya itu tuh ada satpamnya, udah ada gerbangnya tapi lupa nutup gerbang. Jadi ya tapi hati-hati aja. Keseringan nggak sih kita tuh? Soalnya di jurusan kami tuh kayak ada beberapa cowok yang kayak itu kehilangan motor terus kayak berurutan gitu. Oh iya, kawan kami juga ada 3 kali. Apalagi musim sekarang bulan 12 ya untuk tahun baruan. Ya, buat dana. Iya betul dana. Jadi bang helm juga sering juga di jurusan kami. Iya. Makan helm aja hilang. Kakak pernah nggak? Iya. Iya. Nah, kalau ini ya KJT jadi maling. jajaran dong. Lo siapa tuh? Begalnya motor. Makanya saking BU-nya itu pengangguran kan ya. Nah, jadi selain begal tuh di Lampung ini juga terkenal karena tawuran ya. Kayak dari beberapa riset yang saya lakukan tuh kayak memang benar nggak di Palangnya ya, tapi di beberapa kabupaten yang ada di Lampung itu tawurannya itu marah sekali guys. Terus itu anak sekolah juga yang masih SMP juga sering tawuran atau apa ya pernah ikutan gitu. Kalau tawuran beneran enggak, tapi kalau tawuran kan anak kalau SD dulu kan. Benar. Tapi kalau tawuran beneran enggak. Antar mahasiswa juga banyak di sini. Iya, oh iya, antar mahasiswa. Antar mahasiswa juga. Bahkan di jurusan kami Iya. pertanian, fakultas kami pertanian Fakultas itu sering malam. Iya sering malam-malam. Itu Mahasiswa. itu konfliknya di mana dulu? Nah, siapa tahu kan karena personal dulu nih ada. Ayo. Udah sebenarnya kalau mula konflik itu kayak misalnya kayak ada FOI terus nanti Oh. ceweknya ngadu ke teman-teman jurusan. Langsung I see. terus tuh Biasanya sering aja kayak FOI. iya, terus biasanya juga ada yang lagi rapat nih di sekret sebelah. Nah, sekret sini hidupin soalnya gede bener, hidupin musik. Udah ditegur kan sama yang apa? Sama yang rapat. Iya, udah rapat itu udah ditegur. Tetap sekret ini nggak ngecilin ya. Terus ya terjadi lah konflik di sana, manas. Cuma masih yang simpang gitu ya. Iya. Enggak langsung aja di sana
ketua apa? dekan Dekan, iya, sana malam-malam. dan dekan Enggak, bisa saja dekan Sangat mengganggu ya guys. Dekannya tuh mau tidur, please. Oh iya, aku tahu kalau ada juga kayak anak-anak banyak. Iya, kalau di pertanian banyak Banyak. tapi nggak sampai itu kan. Sampai beneran bonyok-bonyok malah orang pakai ini kok kayu. Mungkin tangan kuliah itu Jadi berarti Iya. ngundang yang tawurannya gitu ya. Berarti kita benar guys mengundang permasalahan sosial ya. Nah, berarti itu kan seperti yang katanya tadi itu karena keseringan dari ketua ya. Jadi ya cowok sih ya kan cowok ya. sering kan kalau Nah, iya. Mana? Nono ya. Jadi ya kayak nggak bakal ada nggak bakal ada Iya, benar. Tapi emang sesama jurusan di pertanian itu ya, udah panas sesamanya itu, udah panas. Mau jadi, gue ini harus jadi yang pertama, harus yang jadi terkuat tadi. Di segmen-segmen gitu. saling melindungi ya. Iya, seharusnya gitu. Seharusnya gitu ya. jadi budaya Tapi kalau kan nggak itu langsungnya di tawuran Itu pernah saya jalan kalau kalau saya enggak Oh, enggak saya ngomong gitu. ini pernah banyak soalnya iya Oh, semester berapa itu cerita? saya sih. Nah, yang banyak terbantu. Nah, mau foto, iya saya juga enggak, saya cuma lihat videoin. dia pegang kamera jadi aman Berarti sampai kameranya selalu aman. nggak berani juga di sana Apa-apa kan soalnya kayak anak-anak yang kejar plot. Oh iya, ini pasti iya. Emang, gabut banget. Ya, kita doain itu kakaknya semoga lulus dan diperlancar. Jadi setelah kita bahas tadi, apa sih yang tadi kita bahas tentang sosial itu ada kemiskinan, ada begal juga, Begal, penakalan remaja juga, penakalan mahasiswa juga, banyak banget yang kita bahas. Terus nih yang beberapa mungkin belum ada 1 tahun juga ya kayak kampung ini jalannya ternyata kayak korupsi gitu kan. Nah itu gimana nih? Itu juga kan karena pemerintahnya yang korupsi atau itu SDM siapa dulu? Cuma salah bener pemerintahnya sih. Salah dua-duanya. Pemerintahnya. Kenapa? Kan dia udah digaji nih. Masih aja korupsi. Padahal udah gede kan gajinya. Oh iya. Tapi tetap aja dibandingin begal tadi itu kan, ya gede lah gaji pemerintah ini. Kenapa harus korupsi? Karena ya itu tadi hukumnya itu rendah banget emang. Kalau tegas, iya. Kalau nggak viral, ya nggak diapain. Ya hukumnya tadi itu rendah banget. Makanya jalan-jalan di kabupaten itu emang berarti itu ya Ini sama dari aku kali ini, dari Lampung. kalau saya enggak Dari Lampung. Berarti bukan dari Maksudnya dari Lampung Selatan Kabupaten. Jalannya bagus kalau akhir tahun ini ya, karena kayaknya ngabisin anggaran ya. Karena dibenerin semua pokoknya di segala tempat itu. Di akhir tahun doang. Sama. Iya sih. Nah, kakak ini kan dari Fakultas Pertanian nih. Pernah nggak sih dengar tentang konflik yang agraria? Itu kan masih belum selesai ya? Iya masih kemarin kan aku tuh nonton debatnya calon gubernur yang Suci kan. Nah itu jadi di antara paslon-paslon itu ada yang konflik ini. Tapi menurut aku tuh respon yang mereka kasih itu tuh nggak serius gitu. Kayak orang nggak sampai gitu sampai gitu. Jadi sampai sekarang tuh aku masih belum tahu gimana sih sebenarnya konflik agraria itu dimulai kayak berakhirnya itu juga kayak gitu. Jadi makanya kita di sini hadirkan apa? Agraria, untuk membahas
dan tindakan tegasnya Ya menurut kakak sebagai mahasiswa. pertanian gimana? Jadi konflik, adanya konflik agraria ini kenapa? Karena itu SDM-nya rendah. Padahal kan padahal udah dibeli nih sama orang Cina kan biasanya. Oh, bukan orang Cina ya? Ya kita ambil contoh tadi di musim Nah, itu banyak pendatang konflik yang kita tanya mana ada orang pendatang itu dia tuh tapi orang lokal di sana itu tuh sama dia itu nggak rela tanah itu jadi milik orang lain bahkan dengan contoh kan juga panen orang nanam singkong itu hasil itu diambil sama orang. Jadi itu yang menyebabkan konflik itu. Dan mungkin itu kayaknya nggak akan pernah selesai gitu. Soalnya sampai sekarang pun masih itu dari dulu sampai sekarang masih terjadi gitu sendiri. Berarti yang enggak makanya merasa punya, yang merasa punya tanah itu miliknya dia. Oh berarti maksudnya tuh itu sebenarnya bukan tanah mereka, tapi itu kan mereka yang udah dijual gitu, tapi Iya, mereka Sertifikatnya. Mereka itu tetap masih oh masih nggak bisa ya. ya, itu yang membuatnya bisa selesai. Makanya banyak orang yang beli tanah itu terus kenapa ya kok yang ini mantan pemilik tanah ini kok banyak pede ya itu untuk apa sih? Iya. memang tanah itu sendiri Nanti kalau udah dibeli tanah ini, dari ini padahal konflik lagi kan kayak enak banget. Dia soalnya aku lihat tuh dari gubernur-gubernur sebelumnya di Indonesia itu selalu pas mereka menang mereka tuh selalu masih janji sama konflik agraria itu bakal mereka harus ini tapi sampai sekarang belum ada. Tapi dari SDM juga ya. Iya, sangat mempengaruhi orang. Kalau nggak mempengaruhi ya gimana lagi itu kan kayak personal ya. Jadi kita konflik agraria tadi itu ternyata emang termasuk dari SDM dan juga dari pemerintahan Jadi gas mungkin. kurang tegas juga. Terus yang kayak disebut kata Adrian tadi itu tuh emang udah dari lama banget. Iya, sampai sekarang belum selesai. Terus menurut kakak-kakak nih dari kalian penyuluhan itu kayak gimana sih? Bagaimana tindakan? Iya, bagaimana tindakannya gitu. Kita kan yang dari fakultas bisik kan kayak cuma bisa ngeliat dari luarnya aja ya. Kita kayak gimana gitu. Kalau menurut Adrian gimana? Iya, nggak apa-apa, Kak Adria. kalau peran penyuluhan itu sebenarnya kalau penyuluh sebenarnya mungkin nggak terlalu bisa membantu karena pasti mereka itu juga takut soalnya diskusi itu ya kalau diskusi gimana Gimana saya nggak apa-apa. Dia jadi kalau ngomong lagi nggak bisa dikit aja. Masih kental ini ya budayanya. budaya Jadi baik sih. budaya tahu orang bahkan senjata Aduh, seru ya. Karena sebenarnya masyarakat yang melawan bahkan sering terjadi aparat sama masyarakat dan sering ada teknik di mesin itu jadi yang membuat masyarakat itu akan selesai masyarakat yang melawan dan banyaklah berita yang sampai juga di di sini gimana ya? Jadi Itu gimana tuh?
Ya, kalau solusinya sih saya juga kurang tahu ya. Karena masalahnya sulit ya Kak. Iya, masalahnya sulit. Kayaknya harus presiden yang sendiri begini. Enggak, memang tanah masuk itu untuk masuk jajan. Iya kan, iya kan. Jadi emang nggak ada yang bisa beli tanah Masuji kecuali orang Masuji itu. Tapi setelah ada penyebutan itu masih ada nggak perusahaan-perusahaan lain yang mau membeli tanah di Mesuji lagi? Iya. Karena sekarang udah jadi perusahaan ya, mikir-mikir sih. Iya, walaupun mau nggak gitu kan. Sebenarnya yang beli bukan perusahaan ya, tapi perorangan gitu. Karena ya buat petani. Kalau perusahaan kayaknya nggak bakal mau juga sih kayaknya kayak bisa diulang. Tapi jangan kalau misalkan orang juga kayak itu mereka mau beli tanah kayak aku akan bilang orang yang Ya mungkin pas sekarang mau beli mungkin belum tahu. Kalau misalnya kalau konflik, Mungkin sudah ada perjanjian kalau panen harus bagi masyarakat sekitar. Sih nggak bisa ya, karena tapi tergantung sih perjanjiannya gimana. Tapi kalau misal tanahnya memang udah dijual dan surat-suratnya itu udah lengkap, ya itu 100% hak yang beli. Jadi Banyak yang paling itu paling beda. banyak yang maling itu. bukan saya yang tulis bukan saya. Itu banyak yang maling tapi. Banyak yang maling. Kalau misalkan yang dimaling itu tuh bukan kopi, tapi yang biasa kayak kalau misalnya jahe lagi kadang tuh kan jahe kadang murah kadang mahal, itu bisa aja dimasak kayak 1 karung gitu jahe sama durian guys. Jadi kalau udah musim durian di tempat zero ya iya, padahal kayak orang di rumah tuh kan itu kami cuma sekarang, jadi itu pada ngerantau semua. Di rumah tuh cuma ada 3 orang kan sama yang satu. Nah, padahal ladang ada tempat itu mau jaganya gimana? Jadi nggak bisa. Ya udah. Oh iya, aku juga pernah lihat ada kopi di Mira, itu dimalikin. Iya, nonton juga ya ternyata. Ya aku cuma otak sih sebenarnya tapi ya udah. Jadi semua kan juga dimalingin kan? Iya, bener. Oh jangan-jangan di Medan juga itu. Oh iya. Bukan manusia ya kali. Opet Sama rubah. opetnya juga di Medan. Bisa jadi, bisa jadi. Make sense, make sense. Make sense ya. Iya. Enggak ya, Mas, nggak ada open di sini. Aku durian. Tapi itu memang karena menarik ya, karena mereka tuh beda loh. Saya tuh kerja sama yang di sini, kalau yang di sini kan itu mereka nggak terima aja kalau misalkan dari mantan mereka itu nggak bisa sama mereka itu parah. Tapi kalau di Medan enggak, mereka nih ya itu butuh duit, iya butuh duit. Jadi ya udah yang paling simpel kan dulu ya, kayak keliling-keliling gitu di ladang orang terus tiba-tiba dia datang ambil mau pulang jadi duit enak lah. Bahkan di PTPN aja. Karet. Itu juga dimalingin sama orang-orang sekitarnya di Waigali. Iya, pas saya magang di sana ada 3 orang. Terus itu pas ditangkap diserahin ke polisi sebenarnya. Pertama katanya digebukin dulu, terus diserahin polisi. Nah, terus kalau udah dikeluarin lagi dan terulang lagi tuh kata satpam di sana. Iya. Balik lagi tuh SDM. Jadi jangan lupa sih coba-coba untuk ikut-ikutan atau Enggak boleh ya.
ngebeat kalau kita nih begal ngebeat ya soalnya kalau motor yang agak susah kan ngambilnya ngejarnya. tapi ini biasanya ngambilnya di daerah Trikora Di Korea itu mau arah ke metro. kalau dari Jatimulyo pasar Jatimulyo Nah itu kan sepi banget tuh. soalnya kita kampungan kayak kebun karet gitu Sepi gelap, jadi enak kan begalnya. Begalnya enak. Waktu begal itu sekitaran jam 12 sampai jam 3 malam. Iya, benar. Itu waktu kelas 2 SMA. Saya sekarang jadi lapangan selatan. Waktu itu Itu emang pergaulan sih. Saya salah pergaulan. Jadi ketika diajakin kawan, kebetulan saya lagi suka main gitu. iya sih, bener banget. Di umur ini ya guys, lagu-lagu belum bisa menentukan pilihan gitu ya, perawan-perawannya. Jadi bukan teman-teman. Kapan tuh kan ya? Gitu. Udah ya. Jangan ketemu mereka ini. Jadi Masya Allah. Ternyata kalau dari yang tadi tuh membawa kemana positif ya. Iya benar banget. Karena untuk membentuk kepribadian kita juga itu tentunya juga dari lingkungan pertemanan ya, terus dari keluarga, terus dari Tapi lebih banyak emang dari lingkungan pertemanan. iya. Konteksnya. Tapi pada sekarang udah jadi lah ya udah. Walaupun belok dikit cuman kan nggak ke arah sana gitu. Dikit aja. Mungkin kalau udah dikit langsung itu sama Anida itu sama ini. Itu gunanya pertemanan. Jadi sekarang ya yang menemukan hubungan pertemanan yang baik ya untuk berubah. Aku nggak nyangka loh guys, soalnya kita nggak ada di pikir. Iya, bener banget. Nanti kita dulu dari atas ke bawah ya. Ketat. Gitu ya. Terus Ya nggak usah. Siapa tuh ada yang jadi pacar nih? Oh iya. Jadi pacar ini. Iya. kesempatannya. Oke, pacarnya ada visi ngomong. Boleh yang pacar. Boleh. Yang mana aja kontak aja Yang nanti penting kalau jadi seru, yang penting Yang seru. penting nggak beda agama ya. Iya. Bisa. Enggak apa-apa dia. Ini agak-agak ateis kok. kalau beda agama Iya. Dia harus Dulu dia awalnya Cina dia lucu. Dia lucu. Itu dulu. Engkau udah bapaknya Islam. Gara-gara ibu sama bapak ini Kan jadi satu. Ya kalau ibu saya kan bangun malam. Oh, bisa jadi. enggak no ya. Jawab orang bisa bukan kayak gini nanya. Jawab apa? Agamanya. Jawab Islam. maksudnya jauh timur jauh Jawa Tengah. Nah, jadi guys dari materi yang kita bahas tadi ya udah banyak yang bisa dijelaskan. Dan tampilnya ketiga ini, nah jadi kita tahu bahwa sebesar itu balik lagi masalahnya juga sumber daya manusia kepersonaan juga. Seperti kita tahu untuk membentuk jati diri itu kita mulai dari keluarga, lingkungan pertemanan dan juga kayak mungkin bisa dibantu dari pendidikan yang formal atau informal. Dan juga jangan lupa ibadah dengan hati yang kepada Tuhan. Tadi kata-kata ini agamanya kan bisa sholat ya. Kata yang ini kayak biasanya yang paling rajin kita Nggak mau disuruh, nggak mau. ada taksir kita ada yang tahu ya dia sengaja tiap malam dan satu jam 5 dia ada yang tahu. Jidatnya gitu. Ini jidatnya gitu. Banyak pakai peci. Jadi semuanya setelah
lagi, bakal kita juga sampai manggil 5 tahunnya gitu. Mengedukasi kalian semua supaya lebih bijak lagi untuk berpikir ke depannya. Selain SDM kita yang dinaikkan, Iya, untuk meningkatkan SDM mungkin upaya bukan cuma dari internal tapi dari eksternalnya juga, kayak dari program-program dari pemerintah, bukan hanya misalnya pendidikan tapi juga untuk para petani dan juga para pekerja gitu ya, untuk mungkin menciptakan lowongan pekerjaan supaya bisa meningkatkan ekonomi di kota gitu. betul banget. Tadi aku sedikit dengar nih dari Kak Hani, apakah kita boleh jelaskan? Iya, untuk menarik kesimpulan kita pada video kali ini. Saya udah menarik banget nih kesimpulannya. Gimana Kak? Jadi kesimpulannya itu kan sebenarnya dua-duanya nggak salah. Lebih baiknya kita bukan nyari yang sama yang salah, nyari solusinya untuk kejahatan tadi, kejahatan tadi lah. Nah, salah satu solusinya ya meningkatkan pendidikan yang ada di kabupaten-kabupaten. Terus ya seharusnya hukum dan aparat lebih tegas lagi kepada kejahatan ini. Pelakunya gitu. Iya, iya sehingga nggak dicap begal lagi ya Bandar Lampung. Ini benar. Udah setuju nggak? Ya, setuju. Udah setuju, pada setuju semua. Terima kasih semua guys. Oke guys, ini aja ya podcast kita pada episode kali ini. Seru banget ya kita pembahasannya. Beda lagi dengan kakak-kakak beda jurusan yang kayak sama kita tuh jurusannya agak jauh ya. Iya sih sebenarnya. Gitu. Jadi banyak juga perspektif lain dan apa yang bisa kita ambil dari Itu kita jadikan sebagai pembelajaran. dan kita juga harapan kita pada podcast kali ini dapat menginspirasi semua makanya mendengarkan dan juga semoga kita Benar banget. Jadi segitu dulu ya guys untuk video kita kali ini, dan terima kasih juga untuk Kak Budi, Kak Hani sama Kak Adria yang sudah mau menjadi narasumber kita untuk kali ini. saya sabar ya guys. Iya, boleh ya guys. Tapi Kak Adria nih lagi nyari Jurusan mana aja sih? Boleh. Ya udah, mungkin segitu dulu dari kita. Sampai jumpa di video selanjutnya.